Halo, selamat siang. Apa kabarnya? Motovlog Solok. Hari ini kita masih rangkaian tur dari Padang ke Solok. Sudah beberapa konten yang kita lihat. Sambungan dari kota Solok tadi sampai ke kota Padang. Ini sangat spesial konten kali ini karena kita akan mereview tanjakan AdSense para YouTuber Minang, yaitu tanjakan Sitinjalawi. Bagaimana keseruannya? Simak video ini. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Oke. Tanjakan Sitinjalawi sangat terkenal dengan videonya pada YouTubernya. Rata-rata view mereka pada tahun 2020 ini mulai meningkat dan bahkan tidak jarang mereka masuk trending nasional, top 10 trending, yaitu ada beberapa channel Sitinjalawi sama truk 32 Sumbar. Itu adalah dudengkotnya. Dan juga nanti ada juga truk para YouTuber yang mulai juga meliput mengambil konten di tanjakan Sitinjalawi. Nah, bicara dengan Sitinjalawi, sekarang ini posisi kita udah masuk tanjakan Sitinjalawi. Dimulai dengan Jembatan Timbangan Lubuk Paraku, Lubuk Lasia, sorry. Masih di dalam kawasan Kabupaten Solok, perbatasan Kota Padang. Nah, kata Sitinjalawi menurut sejarahnya yakninya dari kata sitinjau dan laut. Sitinjau itu dalam bahasa Minang itu ada memandang, meninjau, melihat dari jauh gitu. Nah, kawasan Sitinjalawi ini merupakan kawasan konservasi alam, BKSDA, dan juga pelestarian satwa. Jadi apapun yang ada di kawasan ini dilindungi oleh pemerintah. Sorry. Nah, banyak spekulasi mengenai Sitinjalawi ini, mulai dari sejarah awalnya. Karena tidak dipungkiri daerah Solok adalah kawasannya Datuk Perpatuan dan Sabatang, kawasan adat Datuk Perpatuan dan Sabatang. Dan juga berdasarkan rumor-rumor yang berkembang, baik itu mistis ataupun rumor-rumor mengenai keganasan jalur Sitinjalawi, semua tidak lepas dari hal-hal tersebut. Karena kita bisa lihat tikungan-tikungan tajam dan juga tanjakan-tanjakan turun dan naik hampir di semua jalan ini. Dan tak jarang
kawasan ini sangat rawan longsor karena berada di bukit, jajaran Bukit Barisan. Jalur ini sangat familiar sekali di kalangan YouTuber, terutama YouTuber Ismania dan juga motovlog dan juga YouTuber adventure. Ridwan Hanif pun pernah kesini mereview Setinjalawi, dan juga banyak YouTuber yang mereview Setinjalawi ini. Saya akan mencoba memotong mobil ini. Setinjalawi ini banyak mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan, mulai dari pelebaran sampai merubah dari biasanya dari aspal menjadi beton, karena tidak dipungkiri muatan-muatan besar, tonase besar sering lalu lalang jalur ini. Itulah dengan betonisasi ini, pengecoran ini nilai lebih efektif mengurangi lubang dan jalur rusak di kawasan Setinjalawi ini. Nah, jalur ini sangat menarik karena tikungannya yang berliku-liku dan pemandangannya yang cukup indah dan cukup. Namun apabila bersepeda motor, upayakan pakai masker karena asap dari truk Oke, di depan adalah pabrik obat Arista. Adalah sebuah pabrik sebuah pabrik obat yang pernah berdiri di Kota Padang, namun belum sempat beroperasional, sudah tutup karena sesuatu dan lain hal. Dan tak jarang karena orang di tempat ini banyak dijadikan sebagai konten-konten misteri oleh karena rumornya di sana ada penampakan kuntilanak. Itu sih kata orang, saya nggak apa. Kita masih berada di kawasan Setinjalawi, masih di kawasannya wilayahnya Kabupaten Solok. Kita belum memasuki Kota Padang karena Setinjalawi ini berada di dua kabupaten, dua kota, Kabupaten Solok dan Kota Padang. Nah, kiri kanan kita adalah hutan lindung, hutan yang dijaga kelestariannya. Nah, bisa kalian lihat sangat macet jalur ini karena bertepatan dengan hari pertama libur. Macet sekali cuy.
kemacetan juga. Mobil akap KDP sering memacu bergetar-getar. Kita hajar terus karena di depan ini yang membuat macet, yaitu bus besar, muatan-muatan besar. Terpantau sangat ramai, padat. Nah, bisa dilihat jalur ini sangat padat sekali. Nah, inilah perbatasan antara Kota Padang dan Solok. Kota Padang dengan Bengkuangnya, Solok dengan Markipanya. Nah, ini juga membuat macet, yaitu parkir bus besar yang akan masuk Kota Padang. Mereka tahan dulu karena nggak boleh masuk di jam-jam kerja, karena biasanya mereka akan turun sekitar sore atau malam hari. Nah, itu dia pemandangan yang sangat indah sekali, Kota Padang. Nah, dari sinilah kita mau bisa dibilang si tinjau laut, yaitulah meninjau laut. Dari atas bukit ini kita bisa melihat laut, pantai Samudra India dari bukit ini. Saya tidak berani mengejar kecepatan di jalur ini karena biasanya setelah hujan ini banyak tumpahan solar atau minyak yang menggenangi jalan. Lihat macet. Perbaikan pakar karena tidak dipungkiri jalur-jalur tikungan tajam yang tinggi seperti ini menguras rem, menghabiskan rem mobil-mobil muatan besar, dan tak kadang tak jarang mobil-mobil ini blong dan masuk jurang. Nah, ini saya nggak suka nih. Inilah kalau kita mengikuti orang tua bawa motor mobil. Nah, bisa dilihat di sini. Bukit-bukit udah mulai labil konturnya. Apabila hujan sedikit, tak jarang terjadinya longsor. Nah, ini bagian dari si tinjau laut. Ini adalah tanjakan Karyang. Sebenarnya inilah tanjakan yang paling berbahaya di tinjau laut. Bukanlah tikungan yang di bawah yang sering diupload oleh para YouTuber. Inilah tanjakan Karyang yang menuntut kemampuan para supir truk. Nah, ini dia kita
belok ke sebelah kiri dulu. from a distance. Ini adalah rest area jalur lama, dimana tempat kita bisa berhenti sebentar melihat pemandangan You and me Kota Padang dari jauh. meant to be. Nah, ini adalah rest area yang bisa kalian manfaatkan sebagai tempat berhenti sementara. Meant to be in the great outdoors. Nah, ini juga termasuk tikungan yang berbahaya di pinggir laut karena tikungannya sangat patah sekali. Dan jarak di sini sering terjadi kecelakaan ke sana dan mobil masuk jurang. Nah, yang tadi yang kalian lihat tadi tempat rest area tadi saya lupa, ini adalah Panorama 2. Namanya Panorama 2. Bird on a tree. I'm just sitting here. Dan di sini biasanya ada si penunggu Tinjalawi, penghuni Tinjalawi yang namanya si Hombing, si Sumbing, yaitu beruk besar. Inilah kawasan si Hombing. Biasanya dia biasa keluar di sini. Dan kadang banyak dijadikan konten oleh para youtuber. The great outdoors. Forever free. Nah, bisa kita lihat sudah mulai ada banyak perbaikan karena di sini memang nggak dipungkiri curah hujan sangat tinggi dan tanah cenderungan labil. To see the truth. Cukup panjang konten kita kali ini karena yang saya tahu kalau kita menyusuri Tinjalawi ini ada sekitar 25 menit. Oh shit. Nah, bisa kalian lihat para perahu membawa muatan penuh